Ya, halo teman-teman dan sahabat-sahabat YouTubers juga teman-teman yang masuk di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengatasi uh, mesin jahit mini ini, portable mini ini. Bagaimana kalau terjadi kendala dalam aktivitas ketika kita sedang menjahit. Biasanya kendalanya adalah benang sering putus, kemudian tidak lancar, dan ya selanjutnya benang juga sering tertahan ya, sehingga mesin tidak berjalan dengan baik. Nah, ini saya alami, sahabat, saya alami, dan akhirnya mesin pertama yang saya beli ini hanya saya pakai sekitar 2 atau 3 kali penggunaan untuk menjahit, dan akhirnya harus rusak, tidak bisa diperbaiki lagi karena ada satu komponen di bagian sini saya sudah buka, ada yang patah, dan itu plastik permanen, jadi tidak bisa diakali atau disambung atau dilem karena plastiknya sudah permanen sambungannya. Jadi otomatis saya harus meletakkan dia di tempat yang sudah tidak terpakai lagi. Akhirnya saya pesan lagi yang satu, mesin yang baru lagi, dan kendalanya sama. Ya, saya mengalami kendala yang sama. Tetapi kemudian saya coba memperhatikan, mencari teknik-teknik tersendiri untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dan bersyukur ya, melalui beberapa teknik-teknik yang saya temukan, saya bisa menghasilkan dari alat ini sudah hampir sekitar 900 masker. Ya, 900-an masker itu ini ya, masker ini bolak-balik ini, dan ini juga ya sudah ya lebih dari 900, sampai sekarang saya masih menggunakan. Nah, saya akan berbagi tips atau cara bagaimana mengatasi sehingga ketika terjadi kendala benang di sini itu yang seringkali membuat dia sering putus. Kalau dia selalu putus, biasanya waktu pemakaian kita akan lebih lama ya, dan hasilnya tidak baik juga. Kemudian ada juga kendala-kendala yang terjadi di bagian dalam benang ya, skoci ini. Oke, guys, kita masuk dalam penjelasan ini. Pertama, kalau kita menemukan kendala, contoh misalnya saya ingin menjahit masker yang double warna ini. Biasanya guys, dia ada kendala seperti ini. Ya, bisa didengarkan bunyinya, ada hentakan-hentakan situ yang tidak normal. Nah, kalau terjadi seperti ini biasanya benangnya di sini guys tertarik dan mudah putus karena kencang ya. Nah, kemudian kalau itu kita paksakan, maka yang terjadi beberapa komponen di bawah sini, di dalam sini, untuk jarum ini itu akan bekerja secara dipaksa karena ada hentakan-hentakan yang tidak normal, dan itu bisa mengakibatkan kerusakan, patah. Oke ya. Jadi ketika mengalami kendala ini ada beberapa tips di sini yang bisa sahabat menggunakannya. Oke, yang pertama, ingat, jika terjadi kendala seperti ini dan posisi dia seperti ini ya, lihat saya sudah melakukan variasi. Ini variasi pertama. Saya saya tidak menggunakan yang ini lagi. Saya melewatinya menggunakan yang ini.
biasanya kendalanya guys, itu benang yang ada di skoci itu tidak gulung dengan rapi ya, sehingga putarannya tidak normal, tidak baik. Nah, cara mengatasinya saya melewati ini guys. Saya masuk dari sini untuk penjepit ini, kemudian langsung normal. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengaturnya lewat putaran ini, yang warna ungu ini. Ya, lewat putaran ini. Kalau misalnya ini agak kencang, maka kita bisa memutar dia arah ke kiri saya, guys. Ya, guys, sekarang kita masuk tips yang kedua. Tips yang kedua, kalau kemudian talinya juga benang ini kencang ya, agak kencang, kita bisa mengaturnya melalui putaran yang berwarna ungu ini ya. Jadi ketika kita melewati dan tidak masuk di sini, kita bisa memberikan ruang di tempat di putaran ini yang warna ungu ini dengan sedikit melonggarkan ya. Kenapa? Kalau dia terlalu kencang, biasanya dia akan berakibat pada putus benangnya. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa melalui kita lepas ini guys ya. Ini biasanya untuk tempat benang. Jadi saya kalau mau menggunakan benang, tidak menggunakan skoci ini ya, saya bisa menggunakan ini untuk meletakkan benang di sini. Ini juga teknik yang selanjutnya, dan kita alurnya kita bisa lewat sini, kemudian lewat sini, dan seterusnya sampai ke jarum. Nah, kemudian kalau masih terjadi lagi tali yang mudah putus ya, teknik selanjutnya boleh kita letakkan di sini guys. Ini nggak biasa, ini biasanya ini digunakan hanya untuk meletakkan benang, tapi ini cara-cara yang saya sudah lakukan dan efektif ya. Kita turunkan, kemudian kita lewat sini ya. Kita coba ya, apakah dia berfungsi dengan baik. Nah ini guys, Oke, kita sudah lihat tadi ya, kita sudah coba, dan itu yang ketiga tadi jalan dengan baik tekniknya ya. Nah, yang keempat, jadi saya ingin bagi 4 tips bagaimana kita mengatasi mesin jahit mini portable ini saat kita menjahit dengan tidak mengalami kendala benang yang mudah putus tadi guys. Selanjutnya yang keempat, kendala biasanya terjadi di sini guys, yang kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Waktu benang ini jalan ya, dia berputar, kita injak di pedalnya tadi, itu biasa terjadi ikatan-ikatan kecil di sini ya. Dia jadi ikatan kecil begini dia. Ini terjadi karena ini terjadi begini ya. Ini terjadi, oke, coba saya akan tunjukkan. Ya. Begini. Ini kalau terjadi begini guys, ini tidak bisa berputar skocinya ya. Nah, kadang kita tidak memperhatikan ini. Asik ya, lagi asik-asik menjahit, tiba-tiba putus benang. Kita bingung di mana, ternyata ada hal-hal sepele seperti ini yang kita lewati ya, kita tidak memperhatikan. Jadi kalau benangnya mulai kencang, perhatikan di jalur ini guys.
jalur di sini, kemudian dia juga ada di jalur yang ini. Nah, ini yang kecil ini dia bisa benangnya bisa kusut di sini, kemudian juga dia bisa kusut di sini, ya. Jadi kalau dia di sini misalnya dia lingkarannya di sini itu apa namanya? Ya, begini modelnya. Ya, begini modelnya, ya. Dia keras isinya, guys. Dia tidak akan mau apa namanya bekerja dengan baik dan putus lagi benang. Oke. Jadi perhatikan hal-hal sepele seperti ini. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, nah ini yang penting. Saya juga mengalami kendala, guys, saat menjahit itu saya sudah perhatikan di sini aman. Saya sudah perhatikan di sini aman, saya sudah perhatikan di sini aman. Semua teknik-teknik 1 2 3 4 tadi saya sudah lakukan. Tetapi masih juga benang sering putus. Benang sering putus. Saya bingung. Saya coba perhatikan lagi dan saya menemukan titik masalahnya. Ternyata, guys, di sini ya. Di sini ya pengait benang ini di dalamnya, waktu saya membuka mesin yang rusak ini, guys, saya membuka mesin yang rusak ini, di dalamnya ada seperti besi, ya, besi dari ini yang bentuknya begini, ya, guys, apa namanya, saling berlawanan, karena ini mungkin pengaitnya untuk supaya dia lebih kuat. Nah, pada posisi ini, waktu benang dia jalan seperti ini, guys. Waktu dia jalan ke atas begini, ya. Di sini dia sering kali masuk di sini, masuk di celah ini. Ya, masuk di celah sini. Waktu dia turun ke bawah, ini kan longgar, ya, agak longgaran dikit, ya. Kemudian dia masuk di dalam sini. Dan posisi mesin lagi beroperasi, ya, lagi jalan, dia masuk ke dalam besi ini dan dia sering kali terkait di sini, sehingga benangnya selalu putus. Mesin jalan cepat, benangnya putus. Mesin jalan normal, benangnya putus. Nah, akhirnya cara mengatasinya, guys, boleh kita tutup di bagian sini, ya. Usahakan dengan kertas yang licin. Di kertas yang agak licin di depannya bisa kertas foto, ya, kertas foto, dan kita ukur. Cara membuatnya juga, guys, mudah. Saya beri contoh, ya. Misalnya saya beri contoh, misalnya ini contoh, misalnya ini kertas yang kado, ya, yang licin, ya. Nah, caranya tinggal masukkan ke dalam sini, ya, masukkan ke dalam sini, letakkan dalam sini, kemudian boleh langsung dibentuk polanya sini, bentuk polanya pakai pulpen atau pensil, kemudian potong, lebihkan sekitar 1 cm, boleh 1 cm, kemudian buat dia menjadi perekat di sini, ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka tuas ini akan terlindungi dan benang juga tidak akan mudah masuk dan tidak bisa, ya, guys, tidak bisa masuk ke dalam karena kita sudah mengatasinya dengan meletakkan kertas di dalamnya. Oke. Nah, itu 5 tips dari saya tentang bagaimana kita mengatasi mesin jahit mini ini, portable ini, supaya pekerjaan kita lebih mudah, lebih lancar, dan tidak mudah putus. Oke, guys, kita akan ketemu lagi di tutorial saya berikutnya. Masih
seputaran bagaimana kita mengatasi dan memanfaatkan mesin jahit mini ini ya. Di tayangan saya berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita menghasilkan ratusan masker dengan cepat per hari, bisa 100 ya per hari dengan cepat, lebih bahkan, dengan teknik-teknik yang akan saya bagikan berikutnya. Dan nantikan terus, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, berikan komentar, dan silakan Anda share ke sahabat-sahabat yang lain. Oke guys, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat.